Halo teman-teman, kembali lagi di cerita perjalanan saya, trip sendirian menuju Bromo. Di episode sebelumnya, kita sudah menuntaskan perjalanan naik bus 27 Trans dari Depok menuju Malang. Untuk link videonya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan sekarang saya berada di Masjid Terminal Arjosari Malang. Ini masjid yang sangat ramah buat musafir, bahkan bisa bermalam di sini juga, asalkan izin ke pengurus masjidnya. Di sini saya istirahat, bersih-bersih sembari cari-cari info tentang perentalan motor yang bisa dibawa ke Bromo. Di sini saya cuma mengandalkan Google Maps saja untuk mencari tempat perentalan motornya. Di Malang sebenarnya ada banyak sih tempat penyewaan sepeda motor, tapi gak semuanya diizinkan untuk dibawa ke Bromo dengan alasan keselamatan. Tapi kemarin sudah cari-cari sih, ada beberapa perentalan motor di sini yang bisa dibawa sampai ke Bromo. Salah satunya ini Holland Motor 4. Nah ini dia bisa dibawa ke Bromo, tapi nambah lagi. Biasanya sih nambah berapa gitu, 50.000 kalau mau dibawa ke Bromo. Mending kita jujur aja di awal, emang mau dibawa ke Bromo. Sebenarnya bisa-bisa aja kita bilangnya mau nggak ke Bromo terus kita bawa ke Bromo, tapi daripada nanti celaka kan. Nah jadi untuk cari tahu apakah rental motor ini bisa dibawa motornya ke Bromo apa enggak, yang pertama kita klik dulu nih tempat penyewaan sepeda motornya. Kemudian kita baca ulasannya, kemudian tinggal ketik aja ulasannya, klik Bromo, tulis aja Bromo. Nah nanti bakal muncul tuh review-review dari orang. Jadi terima kasih banget nih buat yang udah nge-review di Google Maps. Sebenarnya itu berguna banget sih buat banyak orang. Oke teman-teman, nih jam setengah 10 pagi, barusan udah dapat rental motornya sih. Baru ngisi syarat-syaratnya. Nah ini masih di Masjid Terminal Arjosari Malang. Enak, toiletnya bersih, bisa buat mandi. Saya mau makan dulu deh. Ini ada warung juga di sini ternyata. Makan dulu. Ini sih ikan lele boleh? Oh ambil sendiri. Oke, iya. Minumnya air putih aja. Iya. Oke, teman-teman, nih sekarang jam 10.57. Tadi udah janjian sama rental motor ya. Saya mau ke tempat motornya aja langsung, sekitar 5 km dari sini. Mau naik Gojek aja. Ternyata yang deket terminal Arjosari itu dia nggak bisa dibawa ke Bromo rentalan motornya, cuma bisa di sekitaran kota aja. Nah jadi langsung aja kita ke lobi utama buat naik Gojek. Ini ada bis Kalisari tujuan Surabaya. Di sini banyak banget bis tujuan Surabaya. Ini agen-agennya ada di sebelah sini. Ini ada Red Bus Lounge juga. Nah kalau mau mesen ojek online dari sini teman-teman. Ojek. Oke teman-teman, ini udah dapet motornya. Harganya 170.000. Khusus itu harga Bromo ya. Kalau di dalam Malang aja lebih murah lagi harganya. Jadi harganya beda dan katanya boleh dibawa ke lautan pasir. Oke lah, nanti kita review motornya. Ini saya belum pasang mounting juga. Ini mau ke Indomaret dulu, kopi. Sekalian ini pasang-pasang mounting. Oke.
Untuk bensinnya kita dikasih 2 batang dan nanti dikembalikannya juga 2 batang. Dan itu kok indikator ABS-nya nyala terus ya? Kira-kira kenapa tuh? Sebelum lanjut ke Bromo, ada baiknya kita ngopi dulu nih. Orang ngopi, orang happy, anjay, ahaide. Seperti biasa, kalau di Indomaret Point saya selalu pesan Palm Sugar Latte dengan takaran gulanya normal. Dan itu motor yang saya rental, Vario 160, sering dijuluki Vario Emot Batu atau Vario Sapu Sapu. Supaya view-nya lebih leluasa, kita pasang dulu nih dudukan buat kameranya. Tenang aja, ini lemnya nggak akan menyisakan bekas di kaca helmnya. Dan untuk mountingnya ini saya bawa sendiri dari rumah, karena kalau beli di Malang saya nggak tahu ya belinya di mana. Dan sebenarnya juga bisa sih pakai neck mount ini, cuma kalau pakai neck mount itu view-nya jadi monoton alias nggak bisa tengok ke kanan dan juga ke kiri. Jadi kayak orang salah bantal. Oke teman-teman, nih jam 13.02, barusan habis isi bensin 50.000 4 liter dan ini udah full lagi. Dan ini di SPBU deket Persada Hospital, ini di daerah mana ya, Blimbing kalau nggak salah, Desa Purwodadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju Bromo. Sorry ya kalau kameranya agak miring, soalnya tadi itu masang mountingnya agak miring. Tadi pas minjem motor itu saya sempat nanya ke mobil. Tadi pas minjem motor saya sempat nanya ke masnya untuk jalur aman ke Bromo tuh lewat mana. Terus katanya kalau mau ke Bromo mending lewat Lawang, Mas. Jadi kita ke Lawang dulu nih, baru habis itu ambil ke arah Bromo gitu. Jadi agak muter, agak jauh, cuma lebih enak, jalurnya lebih rame dan nggak terjal. Nah, kalau kita klik Google Maps, itu nanti bakal diarahin jalur terdekat. Nanti terdekatnya lewat situ tuh, saya lupa lewat mana tadi. Pokoknya jalurnya agak terjal kata si abangnya, terus juga sepi jalannya. Gitu. Jadi tadi disaranin muter aja. Oh, ini kita belok kanan di sini, guys. Belok kiri, Ding. Belok kiri, habis itu belok kanan. Nah, ini pokoknya Google Map-nya langsung tembak aja ke Wonokitri, Bromo. Nanti lewat yang atas ini nih, lewat Lawang, muter gitu. Katanya sih lebih enak, jalurnya lebih landai. Jadi ada beberapa pintu masuk untuk menuju ke Bromo. Kalau dari arah Malang, kalian bisa lewat Ngadas atau bisa juga lewat Wonokitri, jalur yang akan saya lewatin ini. Sedangkan kalau dari arah Pasuruan bisa lewat Wonokitri. Kalau dari arah Probolinggo bisa lewat Sukapura, Cemoro Lawang, dan kalau dari arah Lumajang bisa lewat Senduro. Cuma yang lewat Senduro ini agak sepi, soalnya dia nggak bisa turun ke lautan pasirnya. Dan jalur paling ramai itu ya lewat Wonokitri, karena di Wonokitri adalah tempat terbaik untuk menikmati sunrise di Bromo. Jadi kalau misalnya teman-teman besok paginya mau sunrisean, saran saya sih masuk lewat Wonokitri ya. Nah, ini karoseri Adi Putro, teman-teman. Nah, pokoknya dari sini kita lurus terus aja nih. Sekarang jam 1. Pokoknya kita start tadi jam 1 dah. Jam 1 tank. Kira-kira sampai di Bromo jam berapa ini? Kalau ngikutin Google Maps sih normalnya 2 jam. Damri itu ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya ya kalau mau ke Bromo. Cuma emang titik akhirnya beda sih. Kalau dari Malang kan titik akhirnya di Wonokitri. Nah, kalau yang dari Surabaya itu titik akhirnya di Sukapura. Kalau saran saya sih mending rental motor dari kota ya, karena lebih efektif. Soalnya kalau kita rental motor, kalau kita naik Damri, nanti di sananya tuh kalau mau keliling ya mau nggak mau harus rental motor lagi, kalau nggak ngojek. Yang pasti bakal lebih mahal sih. Banyak yang jual jeruk dari jeruk batu namanya. Ke Bromo ya, satu-satunya angkutan umum ke Bromo ya yang saya tahu sih Damri itulah ya. Kalau bisa sih jangan berangkat sore ya, karena takut hujan kalau sore itu. Siang masih oke lah. Cuma kata abangnya tadi jarang hujan sih sekarang di sini. Mungkin udah masuk kemarau kali. Ini pasar Lawang sebelah kiri. Lawang tuh pintu ya bahasa Jawanya. Lah iya, ini kita
udah keluar dari kota Malang ya, udah masuk Pasuruan. Pokoknya udah agak jauh lagi deh percabangannya nih ke arah Bromo. Nah pokoknya setelah tol Trans Jawa ini nih, di atas kita tol Trans Jawa. Nah nanti gak jauh dari sini kita belok kanan ke arah Bromo. Ini nih kayaknya nih cabangannya. Nah ini bener belok kanan sini. Nggak ada penunjuk jalannya lagi, sialan banget. Nah nih kita belok kanan arah Bromo teman-teman. Jadi buat kalian yang mau naik Damri ke Bromo sih ya, itu saran saya pesan lewat aplikasi Damri Apps. Pesannya PP ya, pergi pulang gitu. Soalnya kalau kalian pesannya pergi doang, nah tiket pulangnya habis, nah bingung dah tuh. Jadi kalau bisa lihat tiket pulangnya dulu ada apa enggak. Terutama kalau kalian mau pergiannya weekend ya. Soalnya kemarin saya ngecek tiketnya habis. Ini aja habis nih buat yang hari Selasa besok dari Wonokitri ke arah Malang habis buat besok Selasa. Cuma tadi pagi dari sini ke sananya tuh ada. Kayaknya yang lebih sering habis tuh yang dari Malang ini deh si Damrinya. Kalau yang dari Surabaya tuh tiketnya jarang habis kayaknya ya. Dan ini adalah grafik ketinggian jalan yang akan kita lewati nanti. Kalau dilihat dari grafiknya sih terus menanjak, cuma tidak ada tanjakan yang terjal. Tapi konstan nih tanjakannya. Dari ketinggian 300 mdpl kita naik terus ke ketinggian 2000 mdpl nih. Overall untuk motornya enak sih, tarikannya masih ngejambak, cuma di bagian CVT-nya kayak bunyi-bunyi apa gitu ya. Letak-letak gitu. Tapi tarikannya masih oke loh, masih spontan ini. Vario 160 lebih enak sih dibandingkan Vario 125. Lebih luas dia ininya, legroomnya. Dengkul gak mentok depan. Sih di Bromo masih belum tahu mau nginep di mana, belum pesan penginapan. Jadi nanti random aja. Harusnya sih dapet ya, masih hari Senin. Oke, masuk nih. Oh, udah mulai naik nih, kita nggak berasa. Ketinggian berapa ini? Udah 385 mdpl. Nggak berasa nanjaknya sih emang. Pandai. Wah, bahaya. Nekat banget. Blind spot. Oh, santai aja kalau nyalip. Santai aja. Pasti dapat. Nah. Ini udah mulai dingin di sini nih udaranya. Udah mulai dingin, sejuk. Jangan terlalu ke tengah, takutnya ada yang nyalip dari lawan arah. Kantor Kepala Desa Lebak Rejo, kan Lebak Jero. Ini masjid enak sih nih, cuma parkirannya yang penting sih. Enak nih, berhenti dulu deh. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lur. 14:10. Tinggal 28 kilo lagi sih ke rest area Wonokitri. Ini kita lanjut dari Dusun Batok, Desa Lebak Rejo. Enak tadi masjidnya tuh. Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani. 24 jam sih keterangannya mah. Buka 24 jam.
Duh, pas banget ada truk lagi di depan, truk semen. Ini pada susah mau nyalip nih. Masih dapat lur. Oke, dapat. Dapatlah. Selamat datang di Desa Gerbo. Gerbo apa Gerbo dibaca itu ya? Tersalah lagi. Oke, lanjut. Cari makan kali ya. Penanjakan Bromo kiri. Oh, kita kiri. Penanjakan Bromo. Ada tulisannya tadi. Buka map dulu deh. Takut salah. Oh, lurus tuh jalan shortcut. Bisa juga lurus. Kita lewat sini aja deh. Lewat jalan utama aja. Barusan ada peringatan hati-hati tanjakan terjal. Gunakan gigi rendah. Mana dah? Enggak, masih biasa ini mah. Tanjakannya. Sejauh ini belum ada tanjakan terjal sih. Masih biasa aja jalannya. Masih oke-oke aja. Wih. Wih, apa ini? Besarnya sekolahan kah? Oh iya, sekolah. Sekolah Tanoko, rumah kedua bagi putra-putri Indonesia. Pine Forest Bromo. Wah, ini masuknya gimana tuh? Turunan gitu. Oh, ini damrinya nih. Nah, itu nggak tahu. Itu yang ke Malang sih pastinya. Dia baliknya lagi itu siang dari rest area Bromo, rest area Wonokitri. Ini ada resto juga tapi sepi. Ini rame nih. Wah, ini enak nih kedai nih. Ini sih. Ada apa aja, Pak? Lauknya, Pak? Nasi soto. Nasi soto. Lalapannya ayam tahu tempe. Soto deh, Pak. Soto aja ya? Iya. Bisa di sini, Pak? Ya, apa? Boleh. Oke. Nah, ini saya pesan soto ayam pakai nasi sama jeruk, es jeruk. Yoi. Pak, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, barusan habis makan. Gak expect sih, ternyata murah banget. Gak murah banget sih, murah. Coba tebak tadi berapa? Soto ayam sama es jeruk itu cuma 15.000. Murah banget ya, asli. Terhitung murah sih. Saya sih expect-nya tadi kena 20 atau 25 gitu. Kata si bapaknya kalau kita mau ke Lautan Pasir dari sini, kata bapak yang jaga warung tadi, itu kita bakal ngelewatin turunan yang terjal teman-teman. Turunan mau ke Lautan Pasirnya gitu. Tadi kata bapak juga hati-hati aja kalau pakai Matic. Tapi kalau sendiri saya pede sih pakai Matic. Kalau goncengan saya nggak pede. Kalau sendiri pakai Matic sih harusnya aman. Karena beban pengeremannya juga nggak terlalu ini. Alhamdulillah ini udah kemarau kata si bapaknya tadi. Daerah sini udah jarang hujan akhir-akhir ini. Semoga aja besok cerah. Asik banget jalur.
Gokil pak. Jalur ini kayaknya aman-aman aja sih kalau dilewatin pagi-pagi buta. Misalnya mau ngejar sunrise gitu, tapi kalau kalian nggak mau nginep di Bromonya, kayaknya aman-aman aja sih. Sering dah kok nggak salah tuh yang lewat malam-malam, dini hari. Oke, kita kena tahan. Ada sound horek. Suara basah sampai bergetar kayak ini, jantung. Jalan Raya Nongko Jajar Tutur, masih di Tutur. Nongko Jajar. Kanan alternatif Malang. Oh, ada tulisannya tuh, kiri Lautan Pasir. Kita kiri. Kanan bisa juga nih arah Malang ternyata ya. Oh, jangan-jangan lewat sini tadi tembusannya nih, yang kata si abangnya itu. Tadi kan saya disaranin sama bang rental motornya lewat yang Lawang aja. Nah, jangan lewat yang kanan saat tadi itu, katanya jalurnya agak terjal. Kata yang rentalnya sih gitu. Nggak tahu aslinya gimana, sih juga belum pernah. Wah, ini udah mulai nih jalurnya. Nampak perbedaan jalur. Lalu ini mobil mau kemana nih? Kalau mau aman lagi sebenarnya ini sih rental motor trail gitu. CRF tuh. Cuma harganya lebih mahal. Tadi saya tanya 250 di rental motor yang tadi. Nah, ini udah mulai nih di sini. Oh, penyempitan jalan. Ini udah mulai nanjak jalannya. Masih aman. Masih aman, lur. Oke, tanjakan lagi. Masih aman. Hati-hati jalan menanjak. Tuh ada peringatannya di atas. Ini agak hati-hati aja kalau kalian turunannya nih dari arah sono, soalnya panjang. Udah lapangan bola, guys. Wih. Mulai indah pemandangannya. Tanjakan Sikut. Oh, ini ekstrim tanjakannya cuy. Tapi masih aman motor mah. Tuh depan Supra boncengan kuat loh. Bonceng 3 lagi. Gokil. Masih aman tanjakan Sikut. Aduh, udah mulai dingin lagi. Ini kalau malam sih lewat sini gelap banget pastinya ya, soalnya nggak ada penerangan. Udah gitu pohon-pohon lagi. Lagi nih tanjakan Sikut. Wah, ini lagi. Widih. Aman. Ini saya bobot saya sama tas 90 kilo pokoknya. Gimana yang bawa sih kayaknya? Dingin, lur. Asli. Ini ketinggian berapa sih? Wah, pantas udah 1400 mdpl. Gimana nggak dingin?
Ini puncak udah lewat sih. Puncak Cisarua aja 1100 kok nggak salah ya. Jalur puncak Cisarua ketinggiannya. Ini udah lebih dingin dari puncak Cisarua asli. Tangan saya aja udah mulai agak beku nih. Wah, jalannya lubangnya gede banget. Udah nggak ada sinyal di sini. Kartu Bayu nggak ada sinyal. Bener-bener abis sinyalnya. Ini ada Gapura lagi nih. Udah nyampe Wonokitri kita. Nggak jelas tuh sana. Wah. Oh, kira bertemu perkampungan lagi. Nggak ada sinyal bener. Nol. Tadi kita berangkat jam 1 ya. Udah 3 jam nih. 3. Iya. Terusnya sih udah nyampe kalau nggak berhenti-berhenti. Desa Ngadirejo, bener. Aduh, asapnya tebel banget itu, 300 lagi. Oh, enak pakai motor terabas itu di sini mah. Ntar dulu nih, asapnya parah banget L300. Bikin pedih. Tuh. Tikungan tajam. Sejauh ini belum ada tanjakan yang parah sih. Paling ya tanjakan sikut aja tadi itu pun nggak parah-parah amat sih. Biasa aja. Ketinggian udah 1700, gokil. Lumayan loh ini 1700. Soalnya ada ATM juga sini, ATM BCA. Berarti ada sinyal dong. Pangkalan ojek apa? Kayak rest area gitu. Sebentar lagi sih Wonokitri. Gas. Ini panas tapi dingin loh. Ini ATM. Kalau ada ATM berarti ada sinyal. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Bentar lagi Wonokitri. Suku asli Bromo itu adalah suku Tengger. Nah, Tengger itu agamanya Hindu, teman-teman. Saya kira tuh Islam ya, ternyata Hindu ya. Tapi Hindunya tuh beda sama Hindu yang ada di Bali. Infonya sih begitu. Wah, ini mantep banget nih. Apa ya? Kol ya? Apa kubis apa? Cakep tuh sebelah kanan. Ini ada pura kan sebelah kiri. Pura. Ketinggian 1800 mdpl. Wih. Pengen sih bawa motor ke sini sendiri, cuma males ke Malangnya doang lewat panturanya itu. Sebenarnya bisa aja towing pakai bus dari Jakarta ke Malang. Sekarang kan bagus-bagus ya, bagasinya juga lebar-lebar. Di towing bisa tuh, diangkut pakai bus. Tiketnya kalau nggak salah agak lebih mahal sih dari tiket penumpang. Misalnya penumpang 400 nih, kalau towing tuh kisaran towing pakai bus ya kisaran 600-700 lah. Tapi kembali lagi ke jenis motornya. Semakin gede motornya semakin mahal biaya towingnya. Woi, selamat datang di desa wisata Mororejo. Bukit Premium via Kandang Sari kanan. Kita lurus terus jalan Bromo 17 km belok kanan. 17 kilo sih setengah jam lagi. 17 km. Bensin eceran aman, banyak di sini. Tuh melimpah. Pokoknya selagi melewati pedesaan pasti ada aja yang jual bensin eceran. Kalau nggak salah bisa dilihat AVG-nya deh. Oh iya, 40 kilo meter per liter.
Lurus Desa Podokoyo, kiri penanjakan Bromo. Oh, kita kiri. Iya, kiri. Pokoknya ikutin jalan ini aja. Wih. Cakep banget. Di sini kali ya. Foto motor dulu. Oh, ini kayaknya kayak mobil bak. Oh, bisa nih. Bisa numpang mobil bak gitu deh. Kalau kalian mau nebeng-nebeng ya. Bisa tuh biasanya yang dikasih sih kalau numpang mobil sayur gitu. Cuma nggak tahu dia tujuannya sampai mana. Dan dari tadi juga jarang mobil-mobil sayur yang lewat. Wah, cakep sih. Nah, ini ada penunjuk jalan lagi. Lurus penanjakan Bromo. Oh, kita lurus. Lah, ini yang mana nih? Ada dua nih. Lurus kali. Coba tanya-tanya. Lurus. Perjalanan mau ke Bromo tah? Mau ke Bromo, Pak? Iya, ke Bromo. Enggak bermalam dulu tah? Udah sore hampir tuh. Di Sukapura paling. Sukapura. Iya. Aduh, salah jalur. Online tiket dulu. Bisa bukannya? Bisa bukannya? Bisa kalau ada yang ngantar. Kalau nggak gitu, nggak diperbolehkan oleh orang Taman Nasional. Saudara harus putar. Oh iya, lewat Jalan Raya Nguling. Tongas naik. Kalau di sini nyebrang lautan pasir bisa kalau saudara ada yang ngantar. Kalau sendiri nggak bisa, Pak? Harus ada yang ngantar, takutnya di lautan pasir terlantar. Oh gitu? Iya. Ini ada di Google, ketik TNBTS. Coba ya. Nah gitu, soalnya pintu masuk malah Probolinggo. Sebelum memasuki kawasan Bromo, kita wajib booking tiketnya secara online. Tiketnya nggak bisa beli langsung di loket ya, dan bookingnya juga nggak harus dari rumah. Bisa juga booking dadakan di sini, asalkan kuotanya masih tersedia. Dan berhubung saya belum booking tiketnya, jadi saya mau booking dulu nih. Caranya gampang banget. Langkah yang pertama, kalian buka Google, bisa itu dari HP atau dari laptop, kemudian ketik TNBTS tiket. Nanti pilih link yang paling atas nih, TNBTS. Kalau udah masuk ke websitenya, tinggal isi periode dan kawasannya. Karena saya mau berkunjung bulan Juni, jadi pilih yang Juni. Kawasannya pilih yang Bromo. Lalu kalian searching dan nanti bakal muncul tuh tanggal kunjungannya, dan ini ada sisa kuotanya nih di sebelah kanan nih, yang 494 2570. Nah, itu adalah kuota, sisa kuotanya teman-teman. Kalian klik aja yang tanggalnya, yang kuotanya, nanti kalian akan disuruh sign in atau login dengan Google. Kita login dulu. Oke, barusan udah login, kita lanjut isi lagi periodenya untuk bulan Juni, kemudian kawasannya untuk Bromo. Ini bisa sampai akhir tahun ya untuk periodenya. Terus kita searching aja. Nah, nanti klik tuh mau tanggal berapa tanggal kunjungannya. Terus kalau udah fix, klik yang angkanya ya, yang tulisan Bromo itu yang angkanya. Yang sisa kuotanya yang warna hijau. Nah, nanti di sini kita checklist beberapa persetujuan, teman-teman. Kita checklist aja semuanya, scroll ke bawah. Nah, ini checklist booking. Di sini kita suruh isi data-data lagi, isi pintu masuknya dari mana. Karena saya dari arah Wonokitri, jadi saya isi yang penanjakan Pasuruan. Kemudian jenis kendaraannya, karena saya bawa motor, jadi roda 2. Jumlah kendaraannya 1. Kemudian tanggal kunjungannya nih, tanggal berangkat, tanggal pulang. Kita isi di hari yang sama ya. Kalau satu hari misalnya kita masuknya tanggal 20, nah tanggal pulangnya juga 20 gitu teman-teman. Kemudian isi yang ini namanya, karena saya cuma sendiri jadi nggak apa-apa isi nama saya aja. Kemudian Indonesia, jenis kelamin laki-laki, identitas KTP, sama di sini kita suruh ngisi nomor KTP dan nomor telepon teman-teman. Oke, kalau udah ngisi nomor telepon dan juga nomor KTP, kita scrolling lagi aja ke bawah, dan di sini ada metode pembayarannya nih. Kita pilih yang kris aja. Kemudian nanti akan muncul tuh jumlah
jumlah harganya 59.000 untuk satu orang. Kemudian kita klik dan confirm booking. Nah, kemudian nanti muncul informasi bookingannya nih. Kalian cek lagi, takut ada yang salah. Kalau udah fix, nanti tinggal scan aja barcode krisnya. Untuk penampilan tiketnya seperti ini nih. Jenis kendaraan udah. Sudah. Tanggal pemberangkatan, pemulangan sama untuk besok. Oke, setujui. Ini pembayaran pakai apa? Kiris apa? Bisa kris juga. Sinyal. Ya, naik terus. Pembayaran ada di kiris. Nah, ini transfer, Kilcet. nih, yang 9.000. Sudah transfernya. Nah, ini masih pengajuan, nanti sini setujui sebentar lagi. Nah, Oh iya udah, setujui. ini dicetak. Oh. Jadi barcode untuk wisatawan Bromo. Ya Pak, Pak ya. Ya, Kasih. hati-hati untuk Iya. motor metik. Oh jadi kalau mau ke Taman Nasional Bromo kita harus booking tiket dulu teman-teman. Tadi saya udah booking, masih banyak sih kuotanya buat hari ini ada 600, buat besok masih ada 2000. Kalau hari biasa sih aman aja booking dadakan, cuma kalau weekend mending jauh-jauh hari bookingnya. Baru tahu asli kalau harus booking dulu. Penanjakan Bromo kiri, Wonokitri Lautan Pasir kanan. Kita ke arah Lautan Pasir teman-teman. Terus saya mau ganti baterai dulu, kamera ini udah mau habis. Wih, gile. Atas ini kali ya, cakep nih. Jelek ding. Lurus apa belok ini? Lurus ding. Oh ini kita udah sampai di Tosari. Lalu jalannya hilang. Belok kanan nih. Lah, goblok. Nggak bisa ya? Isi. Bisa anjir. Kirain jalannya asar. Ini bagus nih. Ini bagus deh. Ketinggian 1800 mdpl. Suhu ini nggak tahu berapa derajat. Kira-kira sih kayak 22-an deh. Keren. Turunan. Ih, sadis. Wih, jalannya kayak bekas longsor ya. Kalau nggak salah nih tembusannya itu di pintu masuk. Nanti deh. Ngeri tikungannya. Aduh jalannya. Tikungan. Panen kentang. Mantap. Kentangnya kecil-kecil tapi oh ini nih di depan nih. Terus saya ubah kamera dulu teman-teman. Oke. Soalnya kalau ngobrol tapi tutup kaca gimana gitu. Nah ini ada tulisannya Bukit Cinta kanan, penanjakan Bromo. Kita kanan. Itu lurus arah Wonokitri, balik lagi.
Nah, kita kanan nih banyak warung-warung di sini. Oh, ini tiket masuknya nih. Langsung dijegat. Wits, misi Mas. Iya, sudah booking tiket? Sudah. Ini nih tiketnya. Oke teman-teman, jadi kan tiket saya itu untuk besok ya. Nah berhubung ini juga loketnya udah mau tutup, udah mau jam 5 sore, jadi saya diizinin nih buat masuk sebentar, buat lihat-lihat sekaligus mantau jalur buat besok pagi. Untuk tas tadi saya titipin di pos jaganya sebagai bukti atau jaminan bahwa saya nanti akan kembali lagi ke sana. Jadinya saya nginep di Wonokitri ya teman-teman, gak jadi nginep di Sukapura. Kenapa? Nih saya jelasin. Kenapa saya gak jadi nginep di Sukapura? Karena kalau nginep di Sukapura itu kan dia gimana ya, ngadep ke arah barat kan. Nah kalau mau nikmatin sunrise itu kita harus dari deket Pananjakan yang mengarah ke timur. Jadi kalau saya nginep di Sukapura itu nanti pagi-pagi buta harus ngelewatin Lautan Pasar, nyebrang lagi untuk menuju ke Pananjakan. Jadi bolak-balik hitungannya. Jadi bener kata si bapaknya tadi, mending nginep di sini aja, baru besok lanjut lagi. Gitu. Cuma nanti saya mau cari penginapan yang agak murah. Tadi ada sih di situ katanya rata-rata 200 deket pintu masuk. Nah, jadi kita pantau jalur dulu. Berarti besok pagi banget saya lewat sini nih. Buat ngejar sunset. Tadi lupa ngewaktuin lagi. 16.30 lah tadi berangkat dari sana ya. Supaya besok tuh berangkatnya enak. Matokin waktunya 16.30. Kira-kira berapa menit nih sampai ke atas Pananjakan. Widih, ketinggian udah 2000 mdpl. Ketinggian 2100. Tikungan cuy. Cakep banget di sebelah kanan. Ngeri sih. Berasa kayak di pantau raksasa gitu. Sepi amat ya. Sepi asli. Berarti tadi tuh permukiman terakhir tuh Gapura itu. Masuk sini udah taman nasional, udah area steril. Nggak ada permukiman lagi. Ini ada tempat sembayang. Wih, cakep sih. Ini canggih. Foto keren nih. Wih, cakep nih. Foto dulu Pak. Cakep sih. Gokil, banyak ada kera juga nih. Kera apa monyet ini? Iya. Ngapunten. Aduh, silo. Ini tuh cakep, matahari nih. Cahaya matahari kena daun-daun yang gersang gitu, jadi warna goldennya keluar gitu. Epic sih. Dinginnya parah. Ini sekarang aja dingin loh. Ini kayaknya sih udah mau 15 derajat sih kayaknya ya. Dinginnya udah menggigil, apalagi besok pagi nih. Buset, tantangan banget sih. Kayak saya pakai jaket double. Nah ini
Lautan pasir, penanjakan Bromo kiri, lautan pasir kanan. Pak, oh ini penanjakan Bromo kanan. Ini penanjakan nih buat nikmatin sunrise. Oh, itu dia teman-teman. Cakep di sini, cakep nih. Widih, gokil. Yoi, gile. Masya Allah. Kecil banget. Oh iya, mobil jeep itu kecil amat ya. Kelihatannya deket ya. Ya, kelihatan dekat, Tapi jauh aslinya. Berarti ini tinggi banget ya. Wah gila. Asli cakep banget sih. Kita ke atas teman-teman. Mumpung belum sore-sore banget, kita lihat-lihat ke atas. Cakep loh asli. Oke, kita coba naik ke Bukit Pananjakan. Berarti besok kata si abangnya sih kalau mau ke sini, berarti kalau dari Wonokitri sana jam 4 udah berangkat. Dinginnya. Gila, ini ketinggian berapa nih? 2300, gokil. Ini udah lebih dingin dari Puncak Bogor. Setara Dieng ini dinginnya, asli. Ini banyak toilet, tempat wudhu tapi udah pada tutup. Nah ini pasar, apa ini? Lembah Pasar, Bromo Tengger, Semeru. Oh tuh sunrise tuh tadi tuh, ada ininya. Cakep banget. Ada lautan awan di bawah tuh. Asli sedingin ini ternyata Bromo. Saran saya bawa jaket yang tebel lah. Ini jaketnya tipis lagi. Wah ini dia. Wih, lautan awan tuh di sono. Cakep banget. Wah gila sih, parah dinginnya. Ada kali ini 15 derajatan lah. Masih ada mobil jeep ini. Oh ini musola BSI nih, Masjid BSI. Aduh. Sih bisa gak ya? Gile. Nih. Tuh kan. Udah di atas awan cuy kita. Gokil. Udah terbenam mataharinya. Jam 17.19. Ini cakep dah. Ternyata udah dikunci tadi ininya, musolanya, masjidnya udah ditutup. Keren. Lautan awan. Di sini sinyalnya teman-teman ada sinyal kartu Bayu. Gak tau kartu lain ada apa enggak. Wah tapi ini parah ini dinginnya. Oh ini burung puyuh kayaknya. Apa burung tengkokur ya?
Kayak sih bakal rame besok ya. Sekarang jam 17.25. Ketinggian udah 2.500 ini setara kayak naik gunung apa ya. 2.500 tuh. Udah tinggi banget loh ini. Oh ini apa nih? Wis ada bule. Oh udah ini. Oh udah habis. Buntu udah. Mentok. Oke, motor kita tinggal sini. Kita coba trekking ke sana nih jam 17.28. Mumpung masih belum malam-malam amat. Kita coba lihat sini teman-teman. Oh ini yang bagus nih. Tuh. Widih. Masih ngeluarin asap. Di sini sinyalnya 4G teman-teman. Soalnya ada ini nih. Ada tower. Iya mas. Dingin dulu. Parah. Semerunya keluar asap lagi. Gila. Cakep asli. Udah yuk. Dingin nih. Terus kayak ngap gitu. Mungkin karena ada dataran tinggi kali ya. Gak biasanya saya naik sampai ke ketinggian 2.500 cok. 2.600 malah. Dieng aja nggak setinggi nih. Kalau nggak salah Dieng 2000-an deh, nggak nyampe 2.600. Ayo kita balik yuk. Terus si mas yang berdua tadi udah turun. Ini tinggal saya doang sendirian. Udah turun lah. Semakin malam semakin dingin. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cerita perjalanan kali ini. Buat kalian yang penasaran di Bromo saya nginep di mana, kalian bisa tonton video berikutnya aja ya. Dan di video berikutnya nanti saya juga bakal OTW pagi-pagi buta untuk menikmati sunrise di Bromo. Nanti link videonya saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.